Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Tidak, alam rahasia akan dibuka, jadi apa rencana kalian? Ucap Dewa Bintang. Mendengar itu, keduanya saling memandang rencana mereka. Tentu saja mereka akan membiarkan generasi muda mereka, yang berada di alam Dewa Surgawi masuk ke sana. Bukannya aku tidak ingin memberitahu kalian, aku merasakan ada kekacauan di dalam alam rahasia nanti. Dan kemungkinan juga, itu akan berdampak pada perubahan alam langit di masa depan, ucap Dewa Bintang. Dia adalah Dewa Bintang, jadi tidak sulit baginya untuk melihat beberapa hal dari ramalannya. Meskipun tidak terlalu pasti, apakah ramalannya itu akan datang atau tidak. Keduanya hanya terdiam. Sebelumnya juga, Dewa Pedang Saber telah mengatakan hal yang sama kepadanya, dan dia pun hanya sedikit percaya akan hal itu. Dan sekarang Dewa Bintang juga hampir mengatakan hal yang sama, dengan apa yang ada dalam pikiran Dewa Pedang Saber. Jika benar begitu, maka akan ada suatu hal yang besar terjadi. Lalu di sisi mana dia berada? Itulah yang mungkin ingin Dewa Bintang ketahui. Tidak usah terburu-buru, aku yakin nanti kamu akan bisa memilih setelah semua terlihat dengan jelas, ucap Dewa Bintang. Dewa Tombak mengangguk, lalu dia mengajak Dewa Bintang untuk pergi ke halaman tempat biasa dia duduk dan berkumpul. Di sana, keduanya masih saling diam dan tidak berbicara, dan itu membuat suasana menjadi sedikit kaku di sana. Sudah jelas kalau keduanya sedang memikirkan hal itu dengan serius, karena hal itu juga akan berdampak kepada alam mereka. Heh, kenapa wajah kalian lesu begitu? Apakah ada masalah? Tanya Bing Zhao yang baru muncul bersama dengan Xing Xing Er. Terlihat kalau dia menggunakan pakaian hitam, dan itu membuat dia tampan untuk dilihat. Ditambah lagi dengan Xing Xing Er wanita yang cantik, dan itu membuat mereka terlihat seperti pasangan yang serasi. Hahaha, tidak ada masalah bocah kecil, apakah kamu sudah selesai berdua dengan Xing Er? Ucap Dewa Tombak yang mengalihkan pembicaraannya. Aku memang pembuat onar, tapi aku tidak bodoh. Cepat ceritakan, ucap Bing Zhao dengan serius, serta auranya juga berubah. Melihat anak mereka yang serius untuk pertama kalinya, wajah kedua orang itu segera berubah. Apakah ini masih sifat anaknya, orang yang suka membuat onar dan selalu bawel itu? Hahaha, tidak masalah paman, biar Xing Er yang akan menceritakannya, ucap Xing Xing Er. Bing Zhao mengangguk, lalu dia duduk bersama dengan Xing Xing Er secara berdekatan. Lalu Dewa Bintang menceritakan apa yang sedang mereka permasalahkan. Setelah mendengar itu, wajah Bing Zhao bukannya kaget, tapi malah tersenyum. Tapi berbeda saat semua orang yang di sana melihat senyumnya itu, mereka merasakan kalau itu adalah senyuman bagi seorang pejuang yang haus akan pertempuran. Apakah cuman itu? Ucap Bing Zhao. Iya, jawab Dewa Bintang secara langsung. Meskipun dia tidak mengerti maksud Bing Zhao dengan mengatakan cuman itu. Adikku pasti akan masuk ke sana. Jadi tentu saja kita akan membantu dia. Jika ada orang yang bisa membuat keajaiban, tentu saja dia adalah adik kecilku, ucap Bing Zhao dengan tenang, tapi ada senyum mengerikan di wajahnya. Sepertinya kamu sangat yakin dengan adikmu itu, ucap Dewa Tombak. Asal kamu tahu saja ya, dia adalah calon Kaisar Langit. Salah, dia sendiri yang telah memulai untuk menjadi seorang Kaisar Langit. Lalu tugasku serta saudaraku yang lain hanya satu, ucap Bing Zhao dengan tatapan tenang, tapi ada senyum kepastian di wajahnya. Hanya satu. Apa itu? Tanya mereka serentak. Yaitu memastikan setiap langkahnya berjalan secara sempurna, dan memastikan setiap musuh-musuh yang berani melawannya mati di tangan kami. Jawab Bing Zhao dengan suara yang kejam.
Seketika melihat perubahan Bing Zhao yang kejam ini, semua orang yakin kalau persaudaraan antara orang-orang ini bukanlah persaudaraan yang biasa saja. Lalu apa maumu? Tanya Dewa Tombak. Katakan kepada orang-orang yang akan masuk ke alam rahasia, patuhi perintah adik kecilku. Jika aku tidak salah, orang itu akan menyamar untuk masuk juga, ucap Bing Zhao. Menyamar? Kenapa pemuda itu harus menyamar? Dewa Tombak dan Dewa Bintang jadi bingung dengan perkataan Bing Zhao itu. Kalian ini bodoh atau apa sih? Dia seorang penguasa. Jika dia masuk sebagai penguasa, maka itu akan jadi keributan, ucap istri Dewa Tombak yang mengerti maksud Bing Zhao. Akhirnya kedua dewa itu mengerti, apa yang dimaksud Bing Zhao dengan menyamar. Itu memanglah benar. Jika apa adanya, maka akan sulit untuk masuk meskipun kamu penguasa alam sekalipun. Apalagi, semua penguasa lain tahu akan hal itu. Aku yakin orang-orang itu akan datang. Ayah, sudah saatnya tombak nagaku menari darah lagi, ucap Bing Zhao sambil tersenyum kepada Dewa Tombak. Hahaha, kalau begitu, menarilah sepuasmu bocah, balas Dewa Tombak sambil tertawa. Bing Zhao mengangguk, lalu menatap Xing Xing Er dengan lembut. Dewa Bintang juga telah menetapkan, kalau dia akan membantu Lin Tian di dalam alam rahasia nanti. Jadi, dia tidak berlama-lama untuk mempersiapkan beberapa tahun lagi di alam rahasia. Sedangkan Xing Xing Er, dia ditarik Bing Zhao untuk menghabiskan waktu bersamanya di alam tombak. Bing Zhao yang sedang tidur di pangkuan Xing Xing Er membuka matanya dengan lembut, dan kemudian memandang langit di sana. Apa yang kamu pikirkan? Tanya Xing Xing Er. Oh, sebentar lagi kami empat bersaudara akan menunjukkan pada alam langit, bahwa kami bukanlah orang yang mudah disentuh, jawab Bing Zhao sambil tersenyum ke langit. Dulu dia dan saudara-saudaranya bertempur dengan mengorbankan nyawa mereka untuk dunia dewa. Tapi sekarang berbeda, tujuan mereka adalah menyatukan alam langit. Lalu menjadi yang terkuat di alam langit, itu agar keluarga mereka bisa hidup dengan tenang. Dan kemudian, mereka bisa menikmati waktu bersama dengan keluarga mereka. Tujuan itu tidak pernah berubah dari dulu. Meskipun begitu, hanya mereka berlima yang mengerti di hati mereka masing-masing, apa yang harus mereka lakukan dan posisi apa yang harus mereka lakukan. Adikku, seberapa jauh kamu maju, dan setelah semua ini, kami sangat mengandalkanmu, ucap Bing Zhao. Melihat senyum Bing Zhao, wajah Xing Xing Er terlihat tenang. Dia mengerti kalau pria yang dia sukai ini, itu memiliki tujuan yang lebih besar daripada yang terlihat di luarannya. Jadi dia akan selalu mendukung apapun tujuan dari pria yang dia cintai ini. Bahkan jika dia harus merelakan nyawanya untuk pria ini, dia akan melakukannya. Oh iya, apakah kamu pernah mendengar kabar dari adikku yang bernama Sukun atau Long Aotian? Tanya Bing Zhao. Kalau Long Aotian, aku pernah bertemu dengan dia, dan dia sekarang berada di alam dewa penguasa tingkat rendah. Tapi kalau untuk Sukun, aku tidak tahu, jawab Xing Xing Er dengan agak ragu kalau masalah Sukun. Kenapa wajahmu terlihat aneh begitu? Apakah Sukun dalam masalah? Tanya Bing Zhao. Bukan begitu. Tapi setauku, Dewi Elf ini adalah wanita yang agak bersemangat sejak Sukun ada di sana. Kamu tahu sendiri kan, balas Xing Xing Er dengan agak malu saat menjelaskannya, karena dia pun baru tahu informasi itu. Oh, begitu rupanya, hahaha, pria itu memang pantas menerimanya, ucap Bing Zhao sambil tertawa bebas di sana. Di hutan elf. Bang, akhirnya aku bisa keluar. Ucap pria muda dengan rambut hijau yang keluar dari pohon besar. Melihat seorang pria yang keluar dari pohon itu, wajah Dewi Elf tampak tersenyum manis. Dia mendekati pria itu dengan cepat, lalu langsung memeluk pria itu dari belakangnya. Sayang, akhirnya kamu sudah keluar.
Aku sangat merindukanmu, ucap Dewi Elf. Siapa yang akan percaya dengan perkataanmu itu? Melemparkan aku ke dalam tanpa mendengarkan apa jawabanku dulu, ucap Sukun dengan mendesah sedih. Dia dilemparkan ke dalam pohon elf tanpa menunggu dia mau atau tidaknya, tapi dia mengerti kalau Dewi Elf melakukan itu untuk dirinya juga. Jadi, dia tidak marah kepada wanita cantik di belakangnya ini. Wanita itu tersenyum manis saat melihat Sukun tidak marah padanya, dan pria ini memang memiliki sifatnya tersendiri, dan itu berbeda dengan pria lain yang pernah dia temui selama ini. Nanti aku ajak kamu mengobrol, dan sekarang aku sudah menyiapkan beberapa makanan, ucap Dewi Elf dengan lembut. Bagus, kamu masih punya hati, ucap Sukun dengan tersenyum. Keduanya pun pergi ke rumah pohon besar yang ada di sana. Di situ ada meja besar dengan berbagai makanan mewah. Melihat makanan itu, Sukun merasa puas. Keduanya pun duduk dan makan bersama di sana. Sukun yang terlihat kelaparan segera mengambil dan memakan apa yang menurut dia enak. Dewi Elf yang melihat itu hanya tersenyum dan membiarkan pria dia itu untuk makan sepuasnya. Dia juga tahu kalau selama beberapa tahun di dalam sana, dia pasti sangat merasa kesepian. Jadi apakah ada berita dari luar? Tanya Sukun. Ada beberapa hal yang telah terjadi selama ini, jawab Dewi Elf tanpa menyembunyikan apapun kepada Sukun. Coba ceritakan, aku sangat ingin mendengar cerita menariknya, dan juga ceritakan tentang beberapa saudaraku juga, ucap Sukun. Baiklah, sesuai keinginanmu, ucap Dewi Elf yang bernama Xian Nuer. Dewi Elf menceritakan semua yang dia dengar, dan apa yang terjadi di alam langit. Contohnya seperti tentang beberapa hal menarik seperti pertempuran di alam es, dan juga peperangan alam kematian dengan kehancuran yang menarik banyak orang ke dalamnya. Contohnya seperti alam elemen, es dan bahkan alam kehidupan. Bahkan dia sebagai Dewi Elf juga merasa cukup kaget, dengan ketiga alam yang selalu diam itu. Itu karena, mereka bisa bertindak secara bersamaan. Bahkan dia tahu kalau Lin Fang pergi mengingatkan beberapa alam lain, agar tidak mencoba berbuat macam-macam terhadap alam kehancuran yang membuat heboh seluruh alam itu. Mendengar cerita itu, Sukun tahu kalau itu adalah Lin Tian. Dia tersenyum puas dengan adik kecilnya itu, karena dimanapun dia berada, maka adiknya itu pasti akan membuat kehebohan yang luar biasa. Adik kecil itu benar-benar menarik, ucap Sukun dengan puas. Melihat bagaimana Sukun tertawa, dan tidak mau mengetahui bagaimana masalah yang terjadi karena adiknya itu, ini membuat Dewi Elf untuk pertama kalinya merasa tidak berdaya. Apakah kamu puas dengan adikmu yang membuat heboh alam langit itu? Tanya Dewi Elf. Hahaha, puas katamu, tentu saja kami belum puas. Kami kalah dari orang-orang misterius itu, dan aku pasti akan membalas kekalahan kami dulu. Walaupun kami menang, tapi kami masih terluka, dan hal itu kami anggap sebagai kekalahan, ucap Sukun sambil tersenyum mengejek. Mendengar itu, wajah Dewi Elf tampak tersenyum. Pria yang dia sukai ini ternyata jauh lebih gila lagi daripada pria-pria di alam langit. Kalau begitu aku akan mengatakan, ada kabar dari saudaramu yang ada di alam dewa perang dan di alam tombak, ucap Dewi Elf. Dewi Elf pun menceritakan tentang Long Aotian dan Bing Zhao kepada Sukun. Setelah mendengarkan cerita itu Sukun merasa cukup puas, dan dia yakin kalau mereka akan segera bertemu, dan kemudian mengguncang alam langit ini bersama-sama. Oh iya, beberapa tahun lagi alam rahasia akan terbuka, sayangnya kamu tidak bisa masuk, ucap Dewi Elf. Apa? Alam rahasia? Coba ceritakan lebih jelas tentang itu padaku, ucap Sukun. Dewi Elf menceritakan beberapa hal tentang alam rahasia itu, dan setelah mendengar itu pun, Sukun hanya tersenyum dan tidak terlalu tertarik.
Sepertinya kami akan berkumpul segera, sudah saatnya mencari beberapa petunjuk siapa pelaku dari orang-orang itu, ucap Sukun dengan wajah serius. Apa yang harus kita lakukan? Aku akan mengikutimu, ucap Dewi Elf. Sukun hanya mengatakan agar alam elf bersiap untuk membantu saudaranya itu, karena dia yakin dimanapun dia berada, saudara kecilnya itu akan selalu membuat kehebohan. Kalau begitu aku akan ikut bersenang-senang dengan saudaramu itu, ucap Dewi Elf dengan senyum manis. Mendengar itu, Sukun juga tersenyum. Dia sekarang berada di ranah alam dewa penguasa tingkat rendah tahap tengah, dan jika bertarung dengan dewa penguasa menengah tahap rendah, itu tidak akan menjadi masalah untuknya. Sepertinya saudara Long dan juga kakak Bing Zhao jauh lebih baik dariku, ucap Sukun sambil tersenyum. Mengingat kalau dia sekarang berada di ranah di alam dewa penguasa, pasti dua saudaranya itu juga berada di alam yang sama dengannya, tapi berbeda tingkat. Sedangkan untuk Lin Tian, dia lebih mengerti kalau adiknya itu lebih cabul dari mereka. Jadi meskipun dia berada di ranah alam dewa surgawi, dia pasti bisa melawan dewa penguasa. Karena itulah, dia tidak terlalu mengkhawatir tentang adiknya yang masuk ke alam rahasia itu. Oh Lia, aku mendapatkan berita dari Dewa Pedang Sabar, kalau sepertinya kali ini alam rahasia itu akan menjadi medan perang. Tapi kenapa aku tidak tahu, ucap Dewi Elf. Apa? Medan perang? Mungkin kamu tidak mengerti maksud dari orang itu. Tapi aku sangat mengerti maksudnya, bersiaplah. Katakan kepada seluruh anggota elf yang masuk ke alam rahasia, agar mereka mematuhi perintah dari adikku. Itu jika mereka ingin hidup di alam rahasia itu, ucap Sukun dengan wajah serius. Melihat betapa seriusnya Sukun, Dewi Elf mengangguk mengerti, dan dia akan menyampaikannya pada anggota elf yang ikut ke dalam alam rahasia itu. Tapi kenapa kita harus mengikuti adikmu? Tanya Dewi Elf. Meskipun dia percaya, tapi dia masih tidak mengerti kenapa Sukun sangat percaya dengan adiknya itu. Karena dia akan menjadi kaisar langit, dan aku sebagai kakaknya akan membantu mempermudah jalannya, jawab Sukun dengan tenang, tapi ada nada kepastian di wajahnya. Dewi Elf seketika membisu. Hah, kaisar langit? Siapa yang akan benar-benar mau mengatakan orang lain dengan berani menjadi kaisar langit? Hanya Sukun yang berani mengatakan itu dengan lantang. Kamu tidak percaya padaku. Dia sudah menerima warisan dari kaisar langit, dan sejak dia muda, dia adalah orang yang paling cocok untuk tahta itu, ucap Sukun dengan nada serius. Apa? Dewi Elf langsung berdiri karena kaget. Sudahlah, lakukan saja apa yang telah aku perintahkan. Dia sangat pintar, jadi sangat cocok untuk memimpin mereka. Apalagi aku sangat yakin, kalau orang-orang itu juga akan bertindak, ucap Sukun. Baiklah, balas Dewi Elf dengan tersenyum. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.